Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Adakah lapisan makna tersembunyi di balik teks-teks Alkitab yang bermanfaat bagi hidup kita sehari-hari? Harta karun rohani apakah yang menunggu untuk ditemukan yang bisa menerangi jalan kita di zaman yang penuh kompleksitas ini dalam berbagai aspek kehidupan? Aspek-aspek kehidupan tersebut mencakup bidang-bidang Ipoleksos Budhankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dengan segala macam cabangnya masing-masing. Pernahkah pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti itu kita kemukakan dan renungkan? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Tema video pertama dalam channel ini adalah perkenalan dan pembukaan. Sebagai perkenalan, saya Agustinus Suprianto, biasa dipanggil Gus Pri. Kata Gus diambil dari Agustinus. Kata Pri diambil dari Suprianto. Untuk materi pembukaan ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, visi dan pendekatan inklusif tanpa kehilangan akar. 2. Senantiasa bersemangat dalam perjalanan hidup. 3. Mulai melakukan petualangan. Baiklah, saya bahas satu persatu. Pertama, visi dan pendekatan inklusif tanpa kehilangan akar. Channel Makna Tersembunyi Alkitab hadir untuk menjadi sahabat penelusuran bersama berdasarkan Alkitab. Di sini kita menyelami Alkitab dengan pendekatan yang kaya. Berdasarkan konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi, penafsiran Alkitab dilakukan dengan 3 kesadaran, yakni 1. Kesadaran akan konteks, 2. Kesadaran akan iman, dan 3. Kesadaran akan Roh Kudus. Kita belajar dari tradisi suci yang telah menjaga dan meneruskan harta iman berabad-abad. Pertama, masih banyak lagi hal-hal yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes bab 21 ayat 25. Kedua, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik lesan maupun tertulis. 2 Tesalonika
bab 2 ayat 15. Channel ini menghubungkan Alkitab dengan hidup kita sekarang, tantangan kerja, keluarga, dan pergumulan hidup di era digital dan artificial intelligence atau AI. Meskipun saya merasuki hidup menggereja dalam gereja Katolik dan aktif dalam kerasulan kitab suci melalui komunitas Verbum Domini, channel ini bersifat inklusif. Kita semua dari latar belakang manapun dipersilahkan untuk merasakan sendiri betapa hidup dan nikmatnya sabda Tuhan. 2. Senantiasa bersemangat dalam perjarahan pengharapan hidup. Perjalanan saya belajar Alkitab terutama dan kebanyakan saya peroleh di kursus pendidikan kitab suci KPKS Santo Paulus Jakarta di bawah naungan Keuskupan Agung Jakarta selama 3 tahun. Ketika lulus bersama teman-teman wisudawan-wisudawati, diberkati oleh Monsinyur Iswario, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Selanjutnya, saya aktif dalam komunitas Verbum Domini. Saya dianugerahi kesempatan mengikuti Kongres Kitab Suci Sedunia yang diselenggarakan Catholic Biblical Federation atau CBF di Roma, Italia. Saat itu, saya juga dianugerahi rahmat luar biasa berjumpa langsung dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Berikut ini foto perjumpaan saya dengan Paus Fransiskus di Vatikan yang merupakan berkat yang melimpah yang dianugerahkan Tuhan kepada saya. Anugerah pengalaman personal tersebut telah mengajarkan satu hal, bahwa Alkitab itu seperti lautan. Semakin kita menyelam, semakin banyak mutiara yang kita temukan. Ilmu yang saya peroleh dalam kursus-kursus misiologi di Jakarta diperkaya dengan menghadiri kursus pembekalan dan penyegaran misionaris di Malang. Akhir-akhir ini saya mengikuti acara ulang tahun komunitas Verbum Domini yang ke-9 dengan tema bertransformasi dari murid menjadi rasul yang berlangsung di Jakarta 15 November 2025. Materi disampaikan oleh Monsinyur Alisius Sutrisno Atmoko MSF, Uskup Keuskupan Pangkalarayang tahun 2001 hingga sekarang, penggagas dan pendiri Catholic Center di Palangkaraya, dan Ketua Komisi Misioner Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut semakin meneguhkan saya akan panggilan bersama, yakni bukan hanya menjadi pendengar atau pembaca Alkitab, tetapi menjadi pelaku dan pewarta sabda.
3. Mari mulai melakukan petualangan. Bersama-sama mari kita buka peti harta firman Tuhan. Sebagai Homo Viator, manusia berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan atau Homo Viator Spei. Sebagai Homo homini socius, manusia membangun komunitas pengharapan. Banyak pilihan komunitas yang tersedia, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Sementara itu, sebagai bagian Gereja Universal, Gereja Indonesia merupakan bahtera pengharapan yang berlayar di samudra kehidupan sepanjang zaman menuju kerajaan surga. Subscribe channel ini, like, dan share. Mari ikuti perjalanan mencari makna tersembunyi Alkitab setiap hari. Mengingat di setiap halaman Tuhan selalu menawarkan kejutan rahmat yang menunggu untuk kita gali dan temukan. Hari ini, Sabtu 29 November 2025, video pertama ini cukup berisi perkenalan dan pembukaan saja. Untuk menggali dan merefleksikan Alkitab melalui channel Makna Tersembunyi Alkitab itu sendiri, dimulai tepat Minggu 30 November 2025 sebagai awal masa Advent atau hari pertama tahun liturgi berdasarkan kalender liturgi. Ada beberapa alasan teologis mengapa penanggalan liturgi Katolik tidak dimulai 1 Januari. Pertama, fokus pada Yesus Kristus. Penanggalan liturgi Katolik berfokus pada Yesus Kristus, dan Advent merupakan masa persiapan untuk merayakan kelahirannya. 2. Siklus liturgi. Penanggalan liturgi Katolik mengikuti siklus liturgi yang terdiri dari Advent, Natal, Epifani, Prapaskah, Paskah, dan Pentakosta. Siklus ini berfokus pada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus Kristus. 3. Tradisi. Penanggalan liturgi Katolik telah digunakan selama berabad-abad dan merupakan bagian dari tradisi gereja. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Salam sehat.